Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemerintah kembali memperpanjang PPKM dari tanggal 5 hingga 18 Oktober. Dalam perpanjangan kali ini ada 12 kota dan kabupaten di Jawa Tengah naik dari PPKM level 2 menjadi level 3. Hal ini dikarenakan jumlah vaksinasi menjadi indikator penentu leveling PPKM. Selengkapnya kita bergabung dengan Reda Pulpi dari Kota Semarang. Ya, Pulpi, selamat malam. Mengapa vaksinasi di ke-12 daerah tersebut belum mencapai jumlah minimal untuk menjadi PPKM level 2? Ya, selamat malam Afi dan pemirsa. Untuk minggu ini memang vaksinasi ini dijadikan indikator sebagai leveling penentu PPKM dan ini menyebabkan ada 12 kota dan kabupaten di Jawa Tengah yang harus naik dari PPKM level 2 menjadi level 3. Ini dikarenakan ke-12 daerah tersebut ini belum memenuhi batas minimal yakni 50% dan 40% untuk vaksinasi lansia. Namun di Jawa Tengah ada 7 daerah yang turun level dari level 3 menjadi level 2, yang mana ini didominasi oleh wilayah aglomerasi Solo Raya, yang mana memang Solo Raya ini menjadi target utama vaksinasi bagi pemerintah Jawa Tengah. Selain itu, pada minggu kemarin, pemerintah Jawa Tengah sudah menerima sekitar 2,6 juta dosis vaksin, yang mana 2,6 juta dosis vaksin ini dikhususkan atau memang di target utamanya adalah wilayah aglomerasi Solo Raya dan Semarang Raya. Ini mengakibatkan adanya distribusi vaksin di wilayah Jawa Tengah memang kurang merata, sehingga ada 12 daerah yang terpaksa harus naik level dari level 2 menjadi level 3. Dan berikut mari kita simak penuturan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yulianto Prabowo. Untuk yang wilayah di luar aglomerasi, memang masih ada keterbatasan mengenai jumlah vaksin, ya. Sehingga tinggal sedikit lagi, belum sampai ke 50%, ya. Sehingga levelingnya terpaksa menyesuaikan. Iya, jadi minggu kemarin itu memang distribusi vaksin ke Jawa Tengah sebenarnya cukup banyak, ya, 2,6 juta dalam seminggu. Namun demikian masih diprioritaskan untuk wilayah aglomerasi Solo Raya dan Semarang Raya. Moga-moga minggu ini dan minggu depan, ya, itu alokasi vaksin ke Jawa Tengah ditingkatkan kembali, ya. Karena untuk minggu yang sudah lewat ini kita juga mendapatkan vaksin lebih rendah daripada minggu-minggu. Meski begitu, pemirsa, vaksinasi ini bukan menjadi satu-satunya indikator penentu leveling PPKM. Namun ada 6 indikator lainnya yang jika kita lihat indikator-indikator tersebut dan juga kesiapan dari pemerintah daerah, sebenarnya ke-12 daerah di wilayah Jawa Tengah tersebut sudah masuk ke dalam level 2. Namun hanya ada satu faktor saja yang belum memenuhi syarat, yaitu vaksinasi, sehingga nantinya dari pemerintah Jawa Tengah sendiri akan terus mengejar vaksinasi di seluruh wilayah Jawa Tengah, terutama bagi lansia. Afi. Pulpi, dengan target tersebut bagaimana rencana distribusi vaksinasi di Jawa Tengah ke depannya sehingga sejumlah daerah bisa turun level? Iya, Afi, meskipun ada 12 daerah di Jawa Tengah yang naik level dari level 2 menjadi level 3, namun berdasarkan informasi yang sudah kami peroleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, itu bukan berarti 12 daerah tersebutlah yang akan menjadi target utama. Namun nantinya vaksinasi yang akan diterima oleh pemerintah Jawa Tengah pada minggu ini akan didistribusikan secara adil di seluruh wilayah Jawa Tengah, di mana Jawa Tengah sendiri ini masih menargetkan bagi lansia khususnya yang berada di wilayah aglomerasi Solo Raya dan Semarang Raya. Nah, jika kita lihat untuk wilayah Jawa Tengah sendiri pada hari ini, pada hari Kamis, ini untuk kasus positif bertambah 191 kasus, sedangkan kasus sembuh ini bertambah 151 kasus, dan untuk kasus meninggal bertambah 9 kasus. Ini masih menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi yang menyumbang angka kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia. Meskipun jika angka ini kita bandingkan dengan pada bulan Juli dan juga Agustus lalu, sebenarnya wilayah Jawa Tengah ini sudah turun cukup signifikan. Nah, dari pemerintah Jawa Tengah sendiri ini melakukan sejumlah antisipasi dan juga sudah melakukan sejumlah usaha untuk menurunkan angka COVID-19 antara lain dengan terus mengejarkan vaksinasi serta dengan terus melakukan
3T dan juga memperluas tracing yang sebelumnya adalah 15 orang, ini dikembangkan menjadi 21 orang dalam kasus tracing. Ini bertujuan agar orang yang terkena tracing ini semakin banyak sehingga bisa meminimalisir penyebaran kasus COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah. Demikian laporan dari Kota Semarang, kita kembali ke Alfi, silahkan. Baik, Reda Pupi melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih atas laporan Anda.